fasilitas sekolah kita. Sekarang saatnya kita mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Mughni. Yuk kita tanya-tanya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Baik. Oke, saya mau nanya tentang SDIT Al-Mughni. Untuk visi misinya sendiri apa ya? Baik. Untuk visi Sekolah Islam SDIT Al-Mughni yaitu menjadi sekolah Islam yang unggul berdasarkan Al-Quran dan Hadis dengan membentuk akal, jasmani, dan karakter pemimpin muslim. Untuk misinya yaitu ada 6 ya, yang misinya itu yang pertama yaitu meningkatkan standar kualitas pembelajaran melalui peningkatan profesionalisme pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu membina peserta didik yang cerdas, berkarakter positif, serta cinta Al-Quran dan Hadis, serta mempunyai daya saing yang kuat. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik menemukan minat dan bakatnya agar siap menghadapi tantangan zaman dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Yang keempat yaitu menjadikan siswa yang gemar belajar, inisiatif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam lingkungan belajar yang islami, aman, dan nyaman. Yang kelima yaitu membangun konsep diri, kemandirian, serta interaksi dengan lingkungan secara tepat. Dan yang terakhir yaitu menjalin komunikasi dan kemitraan yang harmonis dengan masyarakat sekolah. Oke, untuk motonya sendiri apa ya, Bu? Baik, untuk moto sekolah kita adalah terpercaya, yaitu terampil, peduli, religius, cakap, dan berbudaya. Dan berbudaya. Oke. Selanjutnya kalau untuk programnya sendiri nih di SDIT Al-Mughni, kita pengen tahu program-program atau kegiatan apa aja sih yang ada di sini? Baik, banyak sekali ya kalau di SDIT Al-Mughni. Berkembangnya zaman, kita terus berinovasi ya untuk sekolah ini. Mungkin program-program kita ada program unggulan juga ya. Program unggulan kita ada tahfiz di situ, ada juga English Camp ya. Dan itu kita juga sekolahnya full day ya, full day, dan juga kita anak-anak itu cinta Al-Quran karena bersama Al-Quran setiap hari. Dan yang kelima adalah mereka juga cinta hadis. Jadi di sini diajarkan pelajaran hadis. Kebetulan Pak Dr. Lutfi Ahmad Lutfi Fatullah itu kan pakar hadis. Jadi anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah belajar hadis minimal 10 hadis setiap tahunnya. Banyak juga ya. Ya. Program-program di sekolah kita juga ada klub ya. Klub itu ada 2, ada klub ilmu pengetahuan dan juga ada klub keterampilan. Nah, ilmu pengetahuan itu biasanya klubnya itu adalah sains dan matematika. Nah, itu biasanya kita diajarkan pada saat pramuka ya. Nah, anak-anak pramuka, ada yang pramuka dan juga ada yang belajar sains dan matematika. Nah, ada juga yang keterampilan. Yang keterampilan itu dibagi lagi, ada olahraga, ada juga keterampilan seni. Nah, seni itu ada nasyid, ada angklung, ada tarian, menari anak-anak. Kalau olahraga itu ada panahan, ada futsal, ada karate, ada tenis meja juga, seperti itu. Jadi banyak ya sekali untuk keterampilan di sekolah kita, seperti itu. Jadi nanti penampilan mereka itu, klub itu ditampilkan di pentas akhir tahun. Biasanya iya, mereka itu bisa menari, nasyid dan sebagainya. Itu semua ditampilkan ketika pentas akhir tahun, seperti itu. Jadi kelihatan minat dan bakatnya dari situ ya. Betul. Nah, kita juga punya program kekhasan kita. Itu juga ada namanya Sanram. Itu mungkin di sekolah lain belum ada ya, di Sanram. Sanram itu anak-anak, jadi ketika bulan Ramadan mereka dapat materi-materi tentang Ramadan seperti itu. Dan mereka juga di situ akan tampil lomba-lomba muhadoroh, lomba-lomba yang seputar Ramadan seperti ranking 1, menyusun puzzle ayat-ayat suci Al-Quran, hadis, itu lomba tahfiz dan lain sebagainya. Itu menarik deh. Nah, puncaknya itu mereka juga ada mabit. Nah, yaitu mabit itu menginap 1 hari bersama. Jadi nanti anak-anak itu biasanya menginap di villa kita. Nah, itu ada di Cinegara. Nanti datang ya kalau ke Cinegara. Nah, itu di Cinegara kita ada villa hadis ya, seperti itu, PKH, namanya villa PKH. Nah, itu mereka menginap di situ. Jadi mereka itu sahur bersama, buka puasa bersama,
tahajud bersama, duha bersama, dan ada lomba-lomba juga Jadi seperti itu. kekeluargaannya juga dapat ya Bu? Betul, jadi anak-anak itu diajarkan mandiri ya, mandiri dan semuanya itu tepat waktu. Jadi kapan mereka harus bangun tidur, kapan Disiplin. iya betul, disiplin. Mereka bangun tidur, mereka juga kapan mereka harus mengerjakan tugas, kapan mereka beribadah, itu semua kita include jadi satu ketika mabit itu. Insya Allah anak-anak senang ya ketika mabit seperti itu. Dan juga kita juga punya English Camp. Nah English Camp itu juga ketika kita ajarkan pada hari Sabtu, itu ketika puncaknya mereka juga akan menginap 1 hari tuh Bu Nada, menginap di villa Villa kita itu juga seperti itu, dan mereka mengeksplor matematikanya di mengeksplor bahasa Inggris di situ ya. Jadi mereka nanti bisa berbicara dalam bahasa Inggris, semua diekspor di ketika waktu menginap di situ, Praktisnya ya, berarti praktisnya, kalau di betul. sini untuk materinya, di sana langsung praktisnya. Betul, seperti itu. Jadi banyak sekali ya program-program kita. Terutama tahfiznya nih. Untuk tahfiz itu mereka di sini juga diajarkan hafal Al-Qur'an ya, hafal Al-Qur'an. Jadi mereka itu 2 juz ya. 2 juz sampai lulus seperti itu. Nanti ada surat-surat pilihan, mungkin nanti tadi sudah dijelaskan sama guru tahfiznya ya. Nah itu mereka jadi insya Allah ketika selesai dari SD mungkin mereka bisa melanjutkan tuh tahfiznya hampir semuanya. Ada juga anak-anak kita yang sampai 30 juz seperti itu. Ada. Ini apa lagi? Untuk kurikulumnya sendiri ada apa aja di sini? Baik, kalau kurikulum kita kan banyak ya. Kurikulumnya kita ada kurikulum Diknas, kurikulum Depak, kekhasan, dan juga kurikulum lokal seperti itu. Jadi kita pakai 2, Diknas kita ada, Depaknya juga ada seperti itu. Nah yang menarik ini itu kurikulum kita, kurikulum kekhasan kita. Oh, Kita ada kekhasan. iya, saya sampaikan tadi kekhasan kita ada tuh tadi kurikulum hadis, ada di Rosah yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain. Nah ada lagi analisa data. Nah itu anak-anak belajar tentang analisa data, menganalisa suatu masalah seperti itu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka bisa menganalisa sesuatu. Jadi contohnya misalnya kalau kelas bawah misalnya berapa anak yang lahir di tanggal 10 misalnya, atau berapa anak di kelas itu yang lahir di bulan Juli gitu. Jadi mereka nanti mendeteksi tuh berapa orang ya, belajar tentang menganalisa. Nah kalau yang kelas atas itu lebih menarik lagi Bu Nada. Iya, jadi kalau kelas atas itu dianalisa data, mereka menganalisa misalnya ketika mereka itu satu kelas itu siapa yang menyukai jeruk misalnya gitu ya, menyukai jeruk, nanti mereka memilih tuh berapa orang yang memilih jeruk. Atau mereka juga bisa juga dalam hadis ya atau Al-Qur'an seperti itu gitu. Jadi misalnya di dalam ayat ini, di dalam surat ini berapa kata-kata, misalnya kata-kata Allah gitu ya, itu yang terdapat di dalam surat ini gitu. Nah mereka akan menganalisa tuh, oh seperti itu. Jadi kayak gitu ya, contohnya seperti itu ya, analisa data gitu. Banyak lagi tentang analisa data dan sebagainya yang kita tampilkan untuk anak-anak seperti itu. Intinya mereka nanti ke depannya mereka sudah bisa menganalisa lebih mandiri lagi ke depan. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Terakhir Ibu, pertanyaan terakhir, untuk biayanya sendiri dan syarat-syarat untuk masuk sini itu kalau boleh tahu apa aja? Oh iya, kalau mau masuk ke SDT Al-Mughni sekarang sudah mulai nih. Sekarang sudah launching tanggal 18 Oktober 2021 ya. 18 Oktober. Ya, silakan nanti yang mau daftar silakan. Syaratnya cuma yang pertama dia harus lulus tes ya. Dia lulus tes, kita ada 3 tes, yaitu yang pertama tes agama, yang kedua akademik, yang ketiga kita ada tes psikotes. Nah kalau mereka sudah lulus semua, ya insya Allah boleh masuk ke SDT Al-Mughni. Terus apalagi syaratnya? Syaratnya adalah mereka juga harus setelah lulus tes melakukan pembayaran nih. Nah, untuk tahun ini itu sampai 21.050.000 Bu Nada. Sudah include tuh semua. Ada uang pangkal, ada uang kegiatan, ada uang buku, itu semua ada SPP semua, ya? Udah include semua. Nanti silakan lihat di website kita ya, silakan dilihat. Itu kalau ingin bergabung ke sekolah SDT Al-Mughni buruan ya, karena ini waktunya sudah mulai nih. Takutnya kita kuotanya habis,
bapak dan ibu yang anaknya pengen sekolah di sini nggak bisa ketampung lagi sama kita. Ya. Ya, oke. Sampai situ dulu Ibu informasinya. Terima kasih banyak. Sudah jelas ya. Satu lagi Bu Nada, ada kegiatan kreatif kita, tapi kita nggak bisa laksanakan nih Bu Nada karena sekarang ini sedang online. Ya, yang pertama yaitu tentang PBL. Mungkin itu sangat menarik deh. Lihat di website kita ya. Itu website itu di website itu PBL itu project based learning, itu anak-anak menampilkan hasil karya mereka. Jadi pada saat itu mereka menampilkan karya, dijual sama orang tuanya, tapi juga mereka tampil di panggung. Semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tampil. Menarik banget itu. Iya, itu pernah loh kita membuat PBL itu dengan judul ASEAN. Itu sangat menarik. Karena apa? Di stand-standnya itu loh, itu standnya ada karena kita ASEAN ya, jadi ada makanan khas Indonesia, ada Thailand, ada Malaysia. Nah itu yang terakhir kemarin itu adalah negara Oki. Negara Oki. Iya. Islam ya. Iya, negara Islam Oki. Nah itu di standnya ada Mesir, ya kan? Ada Kuwait, Brunei dan lain sebagainya. Itu seru banget. Jadi anak-anak di samping belajar, mereka juga tahu makanan khas dan tradisional untuk negara tertentu, itu negara itu. Dan mereka tampil menyanyinya itu dari Mesir, mereka yang tampil tarian Mesir. Begitu pula kostumnya juga. Iya, seperti itu. Iya, ada tuh, nanti videonya ada mungkin di website ya, bisa kita lihat seperti itu. Itu PBL ya, itu seperti itu. Tapi karena kita online, kita belum bisa melaksanakan nih. Ya, alhamdulillah sekarang ini yang bisa kita laksanakan tadi Maulid ya. Maulid. Secara online. Kemarin 17 Agustus itu sempat secara juga? online. Iya, 17 Agustus itu sempat kita laksanakan online. Tapi untuk siswa dan siswi ada juga yang ke sekolah dan guru-guru upacara di sini. Jadi dua media ya, ada yang online, ada yang offline seperti itu. Nah juga pelajaran kemarin itu Muharram juga kita adakan online. Itu yang baru kita bisa laksanakan, dan serunya itu field trip Bu Nada. Oh, ada juga. Iya, kemarin ini kita mengadakan baru kali ini field trip online ke Jepang. Wah, keren sekali. Wow. Nah, merasakan serunya negara Jepang. betul, anak-anak tuh terinspirasi karena mereka itu ada yang langsung live ya dari Jepang seperti itu. Oh, dihadirkan langsung dari Iya, sana. dihadirkan orangnya langsung di live dari Jepang seperti itu. Itu betul-betul menarik. Tapi kalau untuk offline-nya kita memang biasanya ada field trip ya. Iya. Field trip jadi kelas 1 sampai kelas 6 semua warga sekolah keluar. Jadi kelas kita kosong nih, sekolah kosong nih. Jadi semua keluar, kita field trip tapi dengan tujuan yang berbeda. Jadi misalnya kelas 1 2 tujuannya mungkin ke museum atau ke taman mini, tapi kelas yang atas mungkin ke Bogor atau kemana gitu sesuai dengan levelnya. Itu seru banget ya. Bu Ren pernah daftar ya? Seru banget di sekolah di sini kelihatannya. Iya. Belum lagi pramuka loh. Kita pernah camping pramuka, camping juga sama kakak-kakak kelas 5 dan 6. Sehari itu. itu. Iya, bisa dari hari Jumat sampai hari Minggu. Nah, seperti itu mereka juga sama pramuka camping. Pernah di Ragunan, pernah di Cibubur, seperti itu, atau pernah juga di villa kita tuh. Oh, yang tadi itu ya. Iya, Oke. seperti itu. Menarik sekali, Bu. Kan masanya pandemi ya, Bu. Nah, Mm-mm. itu gimana tuh untuk pembelajarannya? Oh, baik. Untuk pandemi sekarang ini, kemarin-kemarin kan kita sudah melalui pandemi yang panjang ya. Itu pelajaran kita sekolah itu online, semua full online waktu itu. Full online. Ya, full online. Jadi semua anak-anak belajar melalui via Zoom. Oh, seperti tetap itu. Zoom ya? Iya, tetap Zoom. Kita Zoom semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi anak-anak walaupun ada di rumah, mereka juga merasakan mereka belajar karena bertemu dengan gurunya walaupun hanya lewat Zoom ya, lewat tatap muka seperti itu, tidak langsung seperti itu. Nah, yang sekarang ini kita sudah memulai PTM nih Bu Nada. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, sekarang ini baru kelas 6 yang masuk nih. Insya Allah nanti kedepannya bisa dilanjutkan ke kelas-kelas yang berikutnya. Nah, untuk PTM ini karena kita juga menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan juga ada yang masih orang tuanya mengizinkan online, belum mengizinkan tatap muka, maka kita menggunakan media blended learning, metode blended learning. Iya, jadi memakai dua media. Jadi yang pertama mereka yang belajar tatap muka di kelas, dan yang satu lagi itu belajar online. Jadi itu di match dua-duanya, guru mengajar dua
dua ruang ya. Yang pertama di ruang Zoom, yang kedua di ruang tatap muka atau di kelas. Tetap sama ya, semua dapat materinya. Betul, dan anak-anak semangat sekali untuk pembelajaran ini. Cuma ya memang perangkat-perangkat yang dibutuhkan itu yang disiapkan lumayan banyak pun ada. Tapi insya Allah guru-guru kita di sini mumpuni ya untuk pembelajaran blended learning. Dan mungkin belum ada di sekolah lain ya pelajaran blended learning. Soalnya udah full day, ada zoomnya juga, Iya. masih interaksi juga dengan anak-anaknya, belajarnya Betul. juga masih sampai seperti biasa lah istilahnya. Iya. Nah, yang menarik juga itu juga ada yang komputer. Itu pembelajaran komputer itu kemarin tuh masih itu Zoom, pakai Zoom itu online pelajaran komputer. Iya, tapi bisa mereka melaksanakan dengan baik Iya, ya. seru banget. Seru banget. Nah, itu ada pelajaran komputer di sekolah kami seperti itu. Ya, Seru ya, walaupun masa-masa pandemi tetap semangat belajar. betul. Olahraga juga ada ketika Zoom. Jadi mereka itu tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap diajarkan olahraga. Belajar olahraga. Untuk alumni sendiri nih Bu, alumni kita dari SDIT Alumni ini melanjutkannya kemana kalau gue tahu? Ya, kalau kita nih, alhamdulillah anak-anak kita banyak beragam ya. Ada yang lulusannya ke SMP negeri, ada juga yang ke pesantren, ada juga yang ke sekolah swasta, itu beragam. Tapi yang menarik ini, itu alumni kita yang sudah alumni tahun pertama dan sampai tahun kelima, itu alhamdulillah sudah banyak yang berhasil Bu Nada. Ya, jadi angkatan-angkatan itu ada yang sekarang ini kuliah di Amerika juga ada. Kemarin baru lulus juga itu ada yang kuliah di Australia. Sekolah, jadi sekolah pilot, dan mereka alhamdulillah sudah selesai seperti itu. Ada lagi yang di India kemarin tuh. Ya, jadi alhamdulillah sih kita punya terikat ya, artinya punya link untuk alumni-alumni itu. Dan kebetulan anak kita yang sudah lulus ya, misalnya di kuliah di universitas yang ternama seperti itu, mereka juga tidak lupa dengan sekolahnya. Masih silaturahmi gitu Masih ya. silaturahmi, jadi kita tahu kemana mereka melanjutkan seperti itu. Ada yang ke Qatar ya, ada juga yang ya banyak lah ke luar negeri juga seperti itu. Jangan lupa untuk berkunjung lagi ke. Iya betul, ada yang sudah jadi kiai. Masya Allah. Iya, Habib, anaknya Habib, cucunya Habib itu juga ada seperti itu. Jadi beragam. Yang kemarin itu yang lulusan tahun angkatan ketiga itu juga ada yang sudah 30 juz. Nah, itu sempat mengetes adik-adik kelasnya ketika waktu wisuda tahfiz, itu kakak kelasnya yang ngetes langsung. Mereka juga alumni di sini gitu. Jadi masih saling mereka saling ya. jadi mereka mengetes adik-adiknya supaya memotivasi mereka untuk terus menambah hafalannya sampai 30 juz. Jadi masih berkaitan ya, masih tahfiznya juga masih terjaga. Iya, betul. Semuanya. Oke. Iya. Sampai sini dulu Ibu. Terima kasih banyak atas informasinya. Iya. Menarik sekali informasinya. Semoga banyak yang daftar Ya, dan baik. juga semakin sukses sekolahnya, semakin Iya. jaya. Terima kasih Betul. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi yang berminat untuk sekolah bergabung bersama kami, silakan kami tunggu ya di channel ini ya. Boleh nanti silakan lihat-lihat di website kami untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar di sini di sekolah ini program unggulannya tahfiz ya Pak? Oke, iya betul. Nah, memang alhamdulillah di sekolah kita ini, sekolah SDIT Alumni, salah satu program unggulannya adalah program tahfiz, ya, yang mana anak-anak setiap hari diajak untuk berinteraksi, ya, untuk bergaul dengan Al-Quran. Oleh karenanya moto di kita ini adalah Everyday with Al-Quran, ya, setiap hari selalu pasti ada Al-Quran. Seperti itu. Setiap hari jadinya Pak? Iya, anak-anak belajar Al-Quran setiap hari. Untuk mekanismenya sendiri Nah, seperti apa? untuk mekanismenya adalah mulai jam 7 ya, selama jam 7 anak-anak pembelajaran itu kita sudah mulai Al-Quran ya. Seperti jam 7 sampai jam 8 mulai dari anak kelas 1 dan kelas 2, dilanjut jam 8 sampai jam 9 untuk anak kelas 3 dan kelas 4, dilanjut. Kemudian mereka istirahat 30 menit jam 9 sampai jam 9.30. Setelah itu
dilanjut jam 9.30 sampai jam 10.30 untuk kelas 5 dan kelas 6. Ditambah lagi nanti untuk jam 10.30 sampai jam 11 itu adalah pemantapan atau tambahan untuk kelas 1 dan kelas 2-nya. Masya Allah, keren banget ya sekolah ini. Untuk targetnya sendiri apa ada? Karena setiap hari anak-anak kita itu diajak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka program di sekolah kita ini, sekolah SD Al-Mughni, untuk targetnya adalah yang pertama anak-anak diajak pembelajaran tahsin. Ya, tahsin itu adalah mereka mulai belajar Al-Quran, ya, dari segi bacaannya semuanya, baik itu kefashahannya dan pengucapan dan tajwidnya. Setelah nanti periode 2 tahun mereka belajar tahsin, masuk di kelas 3 mereka diajak untuk mulai menghafal. Ya, untuk tahsinnya sendiri kita menggunakan metode pembelajaran yang bu'a, yang dari pesantren yang bu'a di Kudus, ya. Itu dari juz pemula, juz 1 sampai juz 6. Kemudian nanti setelah mereka selesai pembelajaran itu, selanjutnya mereka dimulai untuk menghafal Al-Quran, ya, dari surah An-Nas, ya, dari bawah, dari surah An-Nas juz 30, juz 29, ditambah lagi dengan ayat-ayat pilihan, surat-surat pilihan, yaitu surah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Jumu'ah, dan Yasin. Ya, itu adalah target yang kita canangkan di sekolah SD Al-Mughni. Oke, untuk target sendiri sudah lebih maju ya, Iya. lebih bagus banget. Oke, untuk keseharian di sekolahnya apa? Adakah lomba-lomba yang akan diselenggarakan untuk habis ini? Oke, ya, alhamdulillah sebelum masa pandemi ini kita anak-anak kita mengikuti program lomba-lomba taktis yang memang diadakan, baik itu di tingkat sekolah internet sendiri ataupun di tingkat sekolah luar sekolah, ya, seperti yang diadakan oleh Diknas dan lain sebagainya, sehingga anak-anak mencoba diajak untuk mereka mengeksplor, ya, apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapati selama ini di sekolah kita. Iya, untuk motivasi juga ke Ya, depannya. kedepannya untuk agar mungkin mereka bisa melihat dunia luar, Iya. tidak hanya sebatas di sekolah kita aja. Karena nanti ketika mereka di luar, mereka berinteraksi dengan teman-teman yang lain dari luar sekolah, mereka mungkin bisa tambah wawasan, tambah pengetahuan, sehingga untuk kemajuan kedepannya mereka. Untuk ini sekolahnya dapat ilmu akademiknya dapat, taktisnya Ya, ilmunya dapat, Masya Allah. Sekian aja Pak, terima kasih Oke, atas ya, infonya. sama-sama. Semoga terus lancar taktisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello. What are the students doing? Okay. Alhamdulillah. Student now are joining some INBK event that Al-Mughni has. What is it? INBK is a national assessment based on the computer. So the student should use some computer to finish their works related to INBK event. And then what content of the test? Okay, INBK has some contents inside. First is literation. So student should work and finish the literation that has relation with bahasa. So they have some pages. Look at there. They have some pages, and then some question under the passage. So students should really understand the sentences. Yes, and then should finish their work carefully. Okay. And the other? And then the second one is numeration. Numeration can be said it has relationship with math. So, but this is what is logic, yeah, Logic. in real life. For example, here
Oh yes, you can look at here. The student, what's your name, boy? Gani. Gani Gani. has been doing the numeration equation. See, there's some number and then some math contents, but in a real life can be. And Actually, then- numeric is related by math. yes, it has the relation with the math. And then the third, it has some character survey. So how to solve the problem using the the daily life, for example. Not for today actually. And then the last is about environment survey. For example, how many moths are there in the students' house around there, and then how many hand sanitizer they have around their house where they live. Okay, there's content of RMB. Actually, the test is try to environment Yes, that's environment, test, and then character, character, literation, and then numeric. numeration. Okay, how about the student? How many students in this room? Yeah, Alhamdulillah, student. Totally, we have 35 students. Will finish their because event, but now it's a simulation event. Oh, not just simulation. Yeah, today is just simulation. We only invite around 15 students, but unfortunately, one of them are not well today, so we have 14 students joining this event. Okay. For today, just Yes, 14. for today, Okay. just 14. I think enough. Thank you for your Okay. information. I hope successful Thanks for your time. and thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nice to meet you. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau boleh tahu ini ada acara apa ya? Oh, kita hari ini lagi mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan alhamdulillah di sekolah kita selalu diadakan setiap 1 tahun 1 kali. Oh, gitu. Untuk tujuannya sendiri apa ya? Untuk tujuan kita mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah untuk mengingat Nabi Muhammad ya, agar anak-anak dan kita semua ini selalu cinta dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Untuk konsepnya sendiri atau kegiatannya itu apa aja ya? Kalau boleh tahu? Untuk kegiatannya yaitu diantaranya ada perlombaan ya untuk anak-anak ya, yang diikuti dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana untuk kelas 1 itu mereka mewarnai tempat kelahiran Nabi yang mereka warnai adalah masjidnya. Untuk kelas 2 sama juga mewarnai, yang mereka warnai adalah masjidnya, tempat meninggalnya Rasulullah SAW, yang mereka warnai adalah masjidnya. Untuk kelas 3 yaitu mereka membuat sebuah video tentang membaca sholawat yang berjudul Tibil Qulub. Tapi untuk yang kelas 4 yaitu membaca puisi, membuat video juga sama, karena kan kita online nih semua. Untuk kelas 5 yaitu membuat video tentang cerita Nabi Muhammad SAW, semua masih berkenaan tentang Nabi ya. Dan untuk yang terakhir kelas 6 yaitu membuat video pantun juga ya, sama seperti itu, online juga gitu. Semuanya jadi masih online Masih online ya, karena kita kan masih pandemi, jadi online semua. Dan selain itu juga alhamdulillah hari ini kita mengundang juga pildacil dari luar gitu. Untuk hadiahnya sendiri ada ya? Hadiahnya alhamdulillah kita sudah menyediakan ya, ini trofi untuk anak-anak yang mendapat juara ya sebagai pemenangnya, alhamdulillah gitu. Insyaallah nanti Jadi lebih semangat ya. Jadi anak-anak itu semangat mengikuti acara Maulid ini. Mereka membuat video atau lomba-lombanya itu mereka sangat antusias gitu. Bahkan sampai para jurinya itu bingung, saking bagus-bagusnya semuanya gitu. Karena motivasi semua. Oke, sekian aja Ibu pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga acaranya lancar. Insyaallah amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, sekarang kita mau mewawancarai Dai Cilik ya. Kebetulan
berkunjung ke sekolah kita. Oke, dengan siapa namanya? Rois. Dengan Rois. Bagaimana kesan dan pesannya datang berkunjung ke sekolah kami? Seru. Seru, Gurunya baik. gurunya baik, Anak-anaknya pemberani. untuk acaranya sendiri gimana? Seru. Seru, lomba-lombanya juga seru. Iya. Oke, terima kasih ya sudah berkunjung Iya. ke sekolah kami. Sampai berjumpa lagi.